kita akan belajar yang pertama tentang besaran pokok. Ada 7, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, serta jumlah zat. Yang saya minta untuk kalian hafalkan, baik itu nama besaran, satuan, dengan lambang satuannya. Ya. Nah, di samping besaran pokok, nanti kita juga akan bertemu dengan besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang didapatkan dari besaran pokok, biasanya melalui proses perkalian atau pembagian dan yang lainnya. Nah, ini seperti contoh di nomor 1 ada besaran turunan luas. Itu didapatkan dari besaran pokok panjang dan lebar. Panjang dan lebar prinsipnya masih sama, kita sebut dia besaran pokok panjang karena pengukurannya masih menggunakan meter, sentimeter, dan sebagainya. Nah, panjang kali lebar dengan satuan meter dikali meter akan didapatkan meter persegi atau meter kuadrat, yang itu nanti akan menjadi satuan bagi besaran turunan luas. Ya, bisa 2, bisa 3, tergantung dari nanti apa yang mau kita ukur. Ya, besaran turunan tidak perlu dihafalkan. Nah, sekarang kita ke alat ukur. Yang pertama, ini saya yakin kalian pasti kenal, ada namanya penggaris. Pada penggaris itu ketelitiannya adalah 1 mm. Biasanya penggaris dilengkapi dengan 2 skala utama, yaitu dengan satuan cm atau dengan satuan inci. Nah, selanjutnya untuk latihan ini sebagai nomor 1, ada sebuah pensil yang diletakkan di sisi penggaris. Silakan kalian ukur berapa panjang pensil tersebut. Kita pakai satuan cm. Perhatikan pangkal pensil ada di skala berapa dan ujung pensil ada di skala berapa. Dikerjakan di buku tugas sebagai nomor 1. Untuk pengerjaannya silakan videonya bisa di pause dulu. Kita ke alat ukur selanjutnya, yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini terdiri dari 2 skala. Di situ di atas 0, 1, 2, 3, 4 itu adalah skala utama. Yang di bawahnya dengan angka 0 sampai 10 itu adalah skala nonius. Di mana benda yang kita ukur itu paku, yang kita ukur kebetulan itu paku yang kita letakkan di antara 2 rahang jangka sorong. Ya, ini untuk bagian-bagian jangka sorong bisa kalian lihat ada tombol kunci. Itu untuk apa? Untuk mengunci supaya hasil pengukurannya tidak berubah. Ya, di situ ada skala nonius itu yang strip-strip lebih kecil di bagian bawah, dan ada skala utama yang lebih lebar pakai sentimeter biasanya. Nah, sekarang kita akan latihan untuk menggunakan jangka sorong untuk mengukur. Di sini ada angka 2, 3, 4 itu adalah skala utama. Yang di bawah 0 sampai 10 itu adalah skala nonius. Nah, sekarang bagaimana cara kita membaca skala utama? Silakan catat angka di skala utama yang garisnya belum tersentuh skala nonius. Di situ yang belum tersentuh adalah 2,1 yang saya kasih strip merah. Kemudian catat ya. Kemudian skala noniusnya gimana nyatetnya? Itu kalian baca skala nonius yang bawah, strip-stripnya yang lurus dengan strip-strip dari skala utama. Kebetulan di situ di angka 0,3. Langsung catat 2,1 untuk skala nonius, kita bilangnya 0,03. Ditambahkan itu hasil pengukurannya, satuannya dalam sentimeter. Selanjutnya ini ada latihan soal sebagai nomor 2. Di situ ada jangka sorong yang sudah saya kasih tanda, ada tanda tangan ya. Silakan catat tangan yang di sebelah kiri itu tangannya itu nyentuh angka berapa, dicatat, itu jadi skala utama. Nah, kemudian di skala noniusnya ya itu di tanda tangan yang kedua yang di sebelah kanan, silakan catat itu berapa angka yang ditunjuk pada skala nonius ya. Walaupun tangannya di atas, kita membacanya skalanya yang di bawah untuk yang sebelah kanan.
kalau yang kiri bacanya kita pakai angka yang atas. Kemudian hasil catatan di tangan kiri, tanda kiri sama tanda kanan silahkan ditambahkan dengan satuan sentimeter. Dikerjakan di buku tugas ya. Selanjutnya alat ukur yang masih serupa tapi tak sama, ini adalah mikrometer sekrup. Kalau tadi digeser, kalau ini diputar, ya bedanya di sana. Ada dua skala, tetap skala utama dan skala nonius. Cuma kalau yang tadi skala noniusnya digeser, kalau untuk mikrometer sekrup skala noniusnya diputar, ya. Nah, ini untuk bagian-bagiannya. Tempat yang akan kita ukur atau benda yang kita ukur kita taruh di landasan, ya. Skopnya nanti akan bergeser saat kita memutar lengan dari mikrometer sekrup. Cara mengukurnya sama seperti menggunakan jangka sorong tadi. Lanjut, sekarang kita latihan untuk membaca skala dari mikrometer sekrup. Nah, skala noniusnya di situ yang 10, 15, 20 itu yang kita putar-putar. Skala utamanya itu yang 0, 5. Nah, perhatikan angka yang harusnya ada di antara 0, 5, berarti itu ada 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya, ya. Lanjut, ini juga ada selanjutnya contoh lagi. Skala utamanya itu yang 0, 1, 2, 3, 4. Nah, strip yang bawahnya apa, Bu? Artinya 1 strip sampingnya bawah itu 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Nah, terakhir berhentinya mikrometer sekrup di angka 4. Nah, untuk baca skala nonius itu yang lurus dengan garis tengah. Jadi 30 itu kan lurus sama garis tengah. Itu yang kita baca untuk pada mikrometer. Ini untuk contoh dari pengukuran mikrometer sekrup, ya. Di situ angka 4,50 itu adalah skala utamanya, ya. 4,5. Strip 4, bawahnya itu kan masih kelihatan, jadi 4,5. Nah, skala noniusnya berapa? Itu yang lurus ada angka 12. Jadi ditambahkan 4,62 mm. Nah, soal latihan yang ketiga ini mikrometer sekrup. Soal yang tadi ya, silakan dibaca itu skala utamanya berapa, di angka berapa berhentinya. Kemudian cari skala nonius yang lurus dengan sumbu utama dari skala, ya. Kemudian ditambahkan. Ini soal ketiga, silakan dikerjakan di buku tugas. Lanjut, kita ke alat ukur selanjutnya. Ini adalah alat ukur massa. Saya yakin kalian tahu ini namanya timbangan, ya kan. Tapi di dalam pengukuran di laboratorium kita kenalnya neraca. Jadi bahasa ilmiahnya ini adalah neraca, ya. Saya yakin untuk yang seperti ini kalian sudah tahu cara penggunaannya seperti apa, tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, macam-macam neraca yang sering kita gunakan di laboratorium ini namanya neraca Uhaus. Ada yang digital, ada yang 2 lengan, ada yang 4 lengan, 3 lengan, ya. Tergantung dari ketelitian yang mau kita amati nanti. Jadi semakin banyak lengannya, maka hasil pengukurannya akan semakin teliti. Nah, yang pertama ini adalah neraca Uhaus yang akan saya jelaskan bagian-bagiannya. Nah, ini kebetulan ada yang 3 lengan. Di situ tempat yang untuk naruh bendanya yang mau kita ukur kita taruh di yang bentuknya kayak gandulan itu, kayak bandulan. Kemudian neracanya nanti akan ada beban geser yang dia kalau kita geser dia akan kalau sudah bentuknya lurus artinya seimbang. Itu adalah yang mau kita ukur. Kemudian dari masing-masing lengan kita tambahkan saja berapa bebannya. Nah, ini juga sama, ini masih neraca Uhaus cuma beda bentuk. Di situ ada beban geser skala satuan, puluhan, ratusan, ya. Jadi kita geser pertama yang besar dulu, yang ratusan digeser dulu. Kalau sudah agak setimbang geser puluhannya, kalau sudah lebih setimbang lagi kita geser satuannya.
nanti ditambahkan itulah hasilnya. Nah ini untuk contohnya, ini ada lengan depan, tengah, belakang. Jadi semakin ke belakang itu semakin besar. Kita gesernya dari yang mana? Dari lengan yang satuannya paling besar dulu, yang ratusan, baru puluhan, kemudian satuan. Ya, jadi itu 300 tambah 70 tambah 5,5 dapat hasilnya berapa gram. Ya, untuk massa satuannya gram. Nah, untuk soal latihan yang keempat, ini neraca 3 lengan, ada lengan ratusan, ada lengan puluhan, dan ada lengan satuan. Silahkan kalian hitung berapa itu berat yang kita ukur. Itu punnya atau bebannya sudah menunjukkan angkanya, tinggal kalian baca, tinggal kalian tambahkan berapa hasil pengukurannya dalam gram. Dikerjakan di buku tugas sebagai soal nomor 4. Selanjutnya kita ke alat ukur. Ini alat ukur suhu. Yang pertama adalah termometer klinis. Ini berisi cairan air raksa atau alkohol yang warnanya kenapa kok merah, itu adalah pewarna supaya kita lebih mudah dalam membaca. Nah, titik merah yang ada di bagian kiri itu adalah titik yang akan sensitif terhadap panas. Kita taruh, maka nanti akan naik menunjukkan berapa derajat yang kita ukur. Ini yang saya yakin sekarang lagi sering dipakai, yang adiknya juga sering ada di rumah untuk jaga-jaga panas. Ini juga sama, termometer digital klinis ya. Untuk ini kita tinggal baca saja. Itu yang warna kuning itu adalah titik untuk mengukur suhunya. Ya, nanti akan mendeteksi, dari situ akan terbaca di layar berapa panasnya. Nah, yang terakhir ini adalah termometer dinding yang kita gunakan untuk mengukur suhu ruangan, bukan untuk ukur suhu badan. Jadi untuk ukur suhu ruangan berapa suhunya di ruangan tersebut ya. Sekarang di HP kayaknya sudah ada. Nah, untuk tugas yang kelima, silahkan disebutkan apakah cairan pengisi termometer. Ya, silahkan disebutkan. Ada 2, dituliskan di buku tugas sebagai nomor 5. Tolong juga jangan lupa diberi tanggal ya. Nah, untuk alat ukur selanjutnya ini adalah alat pengukur waktu. Di sini yang saya contohkan adalah stopwatch, ini yang manual, kemudian ada yang digital. Penggunaannya saya yakin kalian semua sudah paham untuk alat ukur ini ya.